Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Perkenalkan saya Rahmadila Aziza dengan NIM 2210843014, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertama-tama saya hormati Ibu Rozalis Mana SIP MSI selaku dosen pembimbing satu saya, dan yang kedua Dr. Roni Eka Putra SIP MPA selaku dosen pembimbing dua saya. Baiklah, eh, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Subsidi di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada pendahuluan yang melatar belakangi penelitian tersebut. Sektor pertanian di Indonesia adalah bagian yang memiliki peran strategis dalam pembangunan negara, karena mayoritas penduduk Indonesia mengandalkan nasi sebagai bahan makanan pokok, sehingga permintaan beras ya untuk mencukupi kebutuhan pangan sangat tinggi. Namun, pada kenyataannya, kesejahteraan petani sendiri masih jauh dari kata cukup. Mayoritas petani di Indonesia hanya petani kecil yang memiliki lahan yang terbatas dan sempit sehingga hasil produksi yang mereka dapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Guna memastikan petani mampu memenuhi kebutuhan yang tinggi tersebut, pemerintah memberi dukungan nyata melalui penyediaan sarana produksi yang terjangkau. Salah satunya adalah dengan adanya program pupuk subsidi. Nah, sebagai salah satu daerah yang terkaya di sektor pertanian wilayah Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman menjadi fokus strategis dan Kecamatan Lubuk Alung sebagai penghasil padi tertinggi di Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Untuk menjaga produksi tersebut, pemerintah daerah secara resmi menetapkan alokasi pupuk subsidi guna mendukung kesejahteraan masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian. Baiklah, di sini tercantum data alokasi pupuk subsidi menurut jenis pupuk untuk sektor pertanian Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026. Lubuk Alun berada di urutan pertama sebagai wilayah dengan alokasi pupuk terbanyak di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, kita masuk kepada fenomena empiris dan teoritis. Fenomena empiris yang peneliti temukan di lapangan yang pertama adalah mayoritas petani adalah petani kecil dengan lahan sempit sehingga hasil produksi tidak mencukupi kebutuhan hidup. Dan kedua, masalah ekonomi petani yang diakibatkan pendapatan yang tidak stabil karena harga gabah yang tidak konsisten, sering naik turun saat masa panen. Sementara biaya produksi seperti pupuk, pestisida, tenaga kerja terus meningkat. Nah, yang ketiga, ketidakstabilan pasokan yang menyebabkan terjadinya fluktuasi besar dalam penyaluran pupuk bulanan. Contohnya di Lubuk Alung, penyaluran urea turun sebesar 38% antara bulan April dan Agustus di tahun 2025. Yang keempat, ditemukannya pengecar yang tidak mendapatkan pasokan selama 4 bulan berturut-turut, sehingga petani hanya menemukan jenis pupuk yang sedikit yang dibutuhkan seperti pupuk AZ. Eh, dan yang terakhir, adanya protes dari masyarakat karena jadwal kedatangan pupuk tidak menentu, bisa saat 3 sampai 6 bulan sekali. Yang seharusnya pupuk subsidi ini eh, dialokasikan satu kali 1 bulan. Selanjutnya ada fenomena teoritis dari Van Meter dan Van Hort. Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang lahir dari keputusan sebelumnya guna mencapai tujuan tertentu. Namun, dalam praktiknya di lapangan, upaya pencapaian tujuan tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan di lapangan yang menghambat efektivitas kebijakannya yang dijalani. Selanjutnya, kita masuk kepada rumusan permasalahan dari penelitian. Eh, Adapun rumusan masalah dengan penelitian ini yaitu bagaimana implementasi penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Lubuk Alung pada Kabupaten Padang Pariaman.
Adapun manfaat teoritis yang peneliti harapkan yaitu dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya kajian implementasi kebijakan publik, serta menambahkan referensi ilmiah dan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji topik yang sama. Uh, dan manfaat praktis bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengalaman serta melatih kemampuan peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan publik secara langsung di lapangan. Dan bagi masyarakat memberikan informasi mengenai proses penyaluran pupuk bersubsidi agar petani memahami hak-hak yang berperan aktif dalam pengawasan dan kebijakan. Dan yang terakhir bagi akademisi yaitu menjadi referensi dan bahan kajian ilmiah bagi akademisi administrasi publik dalam meneliti implementasi kebijakan publik di sektor pertanian. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Adapun studi penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Faza Erwina Dwi dan kawan-kawan tahun 2024 dengan judul Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik, dan penelitian kedua oleh Reza Eka Saputra dan kawan-kawan tahun 2022 dengan judul Peranan Pemerintah Desa dalam Menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT pada masa pandemi COVID-19 di Desa Simpang 4, Kecamatan Babesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dan ketiga, penelitian dari Nalom Siagian dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Pupuk Subsidi dan Produksi Hasil Panen terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. Dan yang keempat, penelitian dari Oriza Sativa, Alfitri, dan Alvan Miko tahun 2025 dengan judul Adaptasi Masyarakat Nagari Lubuk Alung terhadap Pembangunan Jalan Tol Padang Sicincin, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Dan yang terakhir, penelitian dari Dita Agusti Manela tahun 2024 dengan judul Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Tanah Datar. Adapun teori penelitian yang peneliti pilih yaitu implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Hort, karena Van Meter dan Van Hort menyatakan implementasi kebijakan merupakan proses yang menghubungkan keputusan kebijakan dengan kinerja kebijakan. Implementasi tidak dipahami sebagai kegiatan administratif semata, melainkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor publik maupun non-publik untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu satu, standar dan sasaran kebijakan, kedua, sumber daya, ketiga, karakteristik organisasi pelaksanaan, keempat, komunikasi antar organisasi, kelima, disposisi atau sikap para pelaksana, keenam, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Selanjutnya kita masuk kepada skema pemikiran. Pertama, skema pemikiran dimulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Yang kedua, lanjut ke Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 mengenai tata kelola pupuk subsidi. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 terkait pelaksanaan tata kelola pupuk subsidi. Selanjutnya dilanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang petunjuk teknis pengelolaan pupuk subsidi tahun anggaran 2025, dan di di ditun dengan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kabupaten dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman tentang pendapatan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026. Dan selanjutnya masuk kepada penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu implementasi kebijakan pupuk subsidi di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan model teori dari Van Meter dan Van Hort. Adapun definisi konsep dari penelitian ini yaitu
Pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik adalah langkah-langkah yang dipilih dan dilaksanakan pemerintah untuk menangani masalah publik guna memenuhi kepentingan masyarakat. Yang kedua, implementasi kebijakan adalah langkah-langkah pemerintah maupun swasta untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan. Yang ketiga, ada distribusi atau penyaluran, yaitu proses penyampaian barang atau layanan dari produsen ke konsumen yang mencakup pengelolaan aliran, ketepatan target, waktu, dan jumlah agar tujuan program tercapai efisien. Dan yang terakhir ada kartu tani. Kartu tani adalah kartu debit khusus bagi petani untuk menebus pupuk subsidi di kios resmi sesuai dengan alokasi dalam sistem ERDKK. Baiklah, di sini saya mencantumkan definisi operasional menggunakan implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Hort, eh, yang dapat dilihat pada tercantum. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, metode penelitian. Adapun pendekatan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pun yang pertama observasi, kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Dan teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami permasalahan yang dikaji serta terlibat secara langsung dalam proses implementasi program. Adapun peranan penelitian yaitu peneliti tidak hanya bertindak sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan fokus penelitian, memilih informan, serta menafsirkan data yang diperoleh di lapangan. Peneliti juga berperan dalam menjamin validitas data penelitian, yaitu sejauh mana peneliti terlibat secara langsung dalam proses penelitian. Dan yang terakhir, proses penelitian. Peneliti mengurus surat izin, kemudian mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan. Sekian hasil presentasi presentasi seminar proposal saya hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.